screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, good. Baik, semoga semua kondisinya sehat-sehat saja gitu ya. Kalaupun ada yang terkena, semoga lekas sembuh begitu ya, dan tenang. Insya Allah akan sembuh begitu ya, mudah-mudahan ya. Sementara ini kita kuliah di ITB kembali kepada daring kecuali praktikum gitu ya. Jadi nanti praktikum bagi yang mengikuti praktikum itu tetap dilaksanakan namun dengan tetap menerapkan prokes yang ketat begitu ya. Dan jika ada di antara kalian yang terkena begitu ya, mohon segera melapor begitu ya. Bisa ke saya atau ke satgasnya ya, sesuai dengan nomor yang pernah disampaikan begitu ya. Dan kemudian melakukan tracing ya, kira-kira dengan siapa kontaknya terakhir, kontak erat ya. Dan kemudian minta teman-temannya yang pernah berkontak erat itu untuk tes begitu ya. Tes swab tes antigen setidaknya ya. Ya mudah-mudahan penyebarannya tidak banyak begitu. Baik, kita kembali lagi ke kuliah kita ya. Jadi pekan lalu kita sudah sampai pada bagaimana membuat pribadi diagram ya, dan bagaimana kita menggambarkan gaya-gaya ya yang bekerja pada benda atau pada sistem benda yang akan kita tinjau. Nah kemarin ini saya sudah memberikan PR di mana Anda diminta untuk memfoto begitu ya, memfoto benda-benda yang ada di sekeliling Anda gitu ya, dan itu hasil original foto sendiri begitu. Kemudian Anda gambarkan pribadi diagramnya dan kemudian gaya-gaya yang bekerja di sana ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa belajar gitu dan juga membayangkan kira-kira ketika ada satu benda yang ditinjau begitu, kira-kira Anda bisa membayangkan kira-kira gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda itu ya, seperti itu. Baik, ini saya ulang sedikit lagi terkait dengan prosedur untuk melakukan analisis ya. Jadi ketika kita akan membuat pribadi diagram, ini prosedurnya ya kurang lebih ya. Jadi pertama kita gambarkan outline shape-nya ya, outline shape bentuk luarnya dari benda ya, atau sistem benda yang akan kita tinjau. Jadi sangat tergantung dari apa yang mau kita tinjau. Itu bisa benda tunggal atau sistem benda. Oke, jadi pahami ya mudah-mudahan di sini ya. Jadi misal gini, di sini ada sebuah meja ya misalnya. Meja. Nah di atas meja itu ada kotak ya, box ya seperti itu. Dan ini mejanya berada di atas lantai. Ya, seperti itu. Nah ini yang mau Anda ini biar kelihatan sebagai meja bukan kotak apa ya. Saya buat begini deh. Oke ya. Nah di sini tergantung mana yang mau kita tinjau. Oke, yang mau kita tinjau itu kotaknya sajakah? Ya, kotaknya sajakah? Atau kotak bersama dengan meja yang akan kita tinjau? Jika kotaknya saja yang akan kita tinjau, maka yang kita isolasi itu adalah kotak itu sendiri, ya. Jadi kotaknya kita gambarkan, begitu. Kemudian barulah kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, setidaknya di sini ada gaya berat ya dari kotak, dan kemudian ada gaya normal, ya. Gaya normal yang diberikan pada kotak tersebut dari meja, ya seperti itu. Oke, nah karena kotak ini diam maka gaya normalnya sama dengan W. Oke, nah jika yang ingin kita tinjau itu adalah meja dan kotak, maka nantinya kita gambarkan ya sistem yang kita isolasi itu seperti ini kira-kira ya gambarannya. Kita hanya outline-nya saja yang kita gambarkan ya. Nah di sini nantinya kan di kaki mejanya itu dia bersentuhan dengan lantai. Oke,
maka di sini akan ada gaya normal yang diberikan lantai pada kaki meja 1 dan gaya normal 2 yang diberikan pada kaki meja yang kedua. Lalu kemudian di sini ada berat dari kotaknya itu dan kemudian ada berat dari mejanya. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini misalnya ini adalah center of gravity ya dari masing-masing benda itu. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa paham yang dimaksud dengan benda dan sistem benda, ya. Jadi dia bisa tunggal, benda tunggal atau gabungan beberapa benda gitu, ya, yang kita isolasi. Oke? Baik. Selanjutnya show all forces and couple moments ya. Jadi kita lihat ada kita identifikasikan ya gaya-gaya yang bekerja. Nah, seperti yang dilakukan di sini nih ya. Ini gaya-gaya yang bekerja. Kemudian identify each loading and give dimension ya. Misalnya ini berat diketahui apa tidak? Kalau biasanya umumnya berat diketahui ya, berat diketahui karena ini merupakan gaya aksinya gitu kan ya. Sedangkan N ini kan itu gaya reaksi yang biasanya belum diketahui ya. Nah, kemudian kita give dimension itu maksudnya apa? Maksudnya posisi relatif gaya-gaya tersebut satu sama lainnya. Gitu ya. Jadi misalnya di sini ini gaya dari gaya berat dari kotaknya itu berapa, misalnya D1 gitu ya, dari kiri ya. Kemudian gaya berat dari mejanya ya misalnya ini D2 ya, bisa seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan dimension itu. Ya. Jadi posisi gaya-gaya tersebut relatif terhadap yang lainnya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, barulah kemudian kita apply equilibrium equation ya, persamaan kesetimbangan. Oke. Ya tergantung benda yang kita tinjau ya, apakah itu dia titik. Kalau titik cuma punya 2 equilibrium equation, tapi kalau 2 dimensi dia punya 3. Kalau 3 dimensi dia punya 6 equation. Oke. Seperti itu. Ya, jadi nanti diaplikasikan. Kalau di kasus ini contohnya sigma fx ini sama dengan 0 ya. Ini tidak ada gaya apapun dalam arah x. Artinya ini sebenarnya persamaan ini jadi tidak dipakai begitu ya, kan tidak ada gaya aksi dalam arah x. Kemudian baru ini sigma fy ini yang ada ya di sini. Sigma fy sama dengan 0 ya. Nah, ini misalkan WK berat kotak dan berat meja diketahui, maka variabelnya kan tinggal 2 ya, yaitu N1 dan N2. Betul ya? N1 dan N2. Persamaan yang kita miliki ada berapa di sini? Kita punya 2 juga. Ya, sigma Fy sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Artinya, kita bisa selesaikan kasus ini. Maka ini kasus ini adalah statically determinate. Ya, kasus statis tertentu. Di mana jumlah yang tidak diketahui sama dengan atau lebih kecil dari jumlah persamaan yang ada. Dalam kasus ini, contoh ini, jumlah yang tidak diketahui 2, yaitu N1 dan N2. Persamaan juga kita punya 2, yaitu sigma Fy sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Kira-kira demikian ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti dengan mengaplikasikan persamaan ini, maka kita bisa dapatkan nanti N1 dan N2. Contohnya bagaimana? Nah, ini kita kurang 1 dimensi lagi, misalnya 1 dimensi lagi, ini lebar kaki kursinya misalnya ya. Lebar kaki kursinya katakanlah S ya, diketahui. Ya. Maka di sini nanti yang kita gunakan pertama kali untuk bisa memecahkan persamaan kesetimbangan ini, kita gunakan sigma momen dulu ya. Di sini misalkan sigma momen ini titik, kita asumsikan di titik A gitu ya, misalnya ya. Maka di sini sigma momen di titik A sama dengan 0. Ini adalah kondisi kesetimbangannya ya. Maka nanti di sini misalnya positif adalah counterclockwise, maka
N2 dikalikan S, S-nya diketahui ya misalnya, dikurang ya, berat kubus, berat kotak dikalikan D1, dikurang berat meja dikalikan D2 sama dengan 0. Ya. Nah, jika D1 diketahui, D2 diketahui, berat kubus, berat kotak diketahui, berat meja diketahui, dan S juga diketahui, maka kita bisa langsung dapatkan N2. Ya. Kita dapat akhirnya nilai N2. Ya. Nah, setelah N2 diketahui, untuk mencari N1, ya kita bisa gunakan ini, persamaan sigma Fy sama dengan 0. Oke? Karena di sigma Fy sama 0, sekarang tinggal N1 yang tidak diketahui, yang belum diketahui. Oke, jadi nanti kita bisa dapatkan. Kira-kira prosedurnya secara umum seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal berlatih. Ya, kuncinya di situ. Oke, ini ada contoh seperti ini. Ya. Determine the horizontal and vertical components of a reaction on the beam caused by the pin at B and the rocker at A as shown in the figure. Neglect, ini kalau ada kalimat seperti ini, neglect the weight of the beam, itu artinya berat batangnya diabaikan. Ya, jadi di sini tidak ada beratnya begitu. Jika beratnya tidak diketahui, misalnya tidak dikasih tahu, maka umumnya itu beratnya diabaikan. Oke, jika beratnya tidak diabaikan, maka nanti dikasih tahu berat beamnya berapa. Oke. Nah, di sini kita pertama identifikasikan dulu nih, ada gaya-gaya apa saja yang bekerja ya di sini. Ya, jadi misalkan kita gambarkan free body diagramnya, misalnya seperti ini. Gitu. Oke, maka di sini kita bisa lihat ya, ketika tumpuan A dan tumpuan B itu dilepaskan dari beam tersebut, maka akan ada gaya reaksi yang menggantikan tumpuan itu. Oke, dalam free body diagram kita. Di titik A itu ada gaya reaksi apa saja? Saya tanya ya ini ya. Fatimah, ada Fatimah di sini? Ada, Pak. Fatimah. Ya. Di A itu ada gaya apa, Fatimah? Ada AX dan AY. Ada AX dan AY. Coba perhatikan, di A itu tumpuannya apa? Pin. Nah, tolong perhatikan di sini nih. Di sini ada ini artinya apa ya ini? Artinya apa itu, Fatimah? Oh, roll ya. Roller ya. Roll ya. Ya, itu roller. Nah, artinya kalau tumpuan seperti ini ya memberikan gaya reaksinya seperti apa? AY aja. Hanya ke atas ya. Iya, AY. Ya. Hanya dalam arah Y ya. Jadi dia masih bisa bergeser itu. Dia ke kiri ke kanan dia bebas bergeser ya. Karena ada roller di situ. Ya, Dia ya. bentuknya roller ya. Jadi karena itu di A itu hanya ada gaya reaksi dalam arah vertikal. Oke? Begitu ya, Fatimah? Ya. Kalau di titik B itu tumpuannya apa? Itu baru pin. Oke, itu baru pin. Jadi di B itu ada apa? BX sama BY. BY. Terus? BX juga. Udah. BX. Arahnya kemana nih BX kira-kira, Fatimah? Menuju titik atau keluar dari titik? Ke kiri ke kanan? Menuju titik. Menuju titik. Kenapa menuju titik? Masih kira-kira.
Masih kira-kira, maksudnya kira-kira itu masih asumsi. Iya, asumsi. Oke, ya. Oke, boleh ya. Jadi ketika kita menuliskan arah ya, arah reaksi, itu kita boleh berasumsi. Kita boleh berasumsi. Asumsi kita bisa benar atau salah. Oke? Nah, cuma di sini kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan soal ini, gaya aksi dalam arah horizontal ada berapa, Fatimah? Ada satu Yang berapa? Yang mana? yang 600 Newton. Nah, itu ada komponen horizontalnya ya, Fatimah ya. Iya. Iya, Ya. Itu arahnya kemana, Fatimah? ke kanan. Ke kanan, ya. Jadi satu-satunya gaya aksi dalam arah horizontal itu arahnya ke kanan, ya. Dan dia cuma satu. Nah, maka bisa dipastikan ini sebenarnya ya. Walaupun kita bilangnya asumsi ya, tapi sebenarnya dari sini kita ya dengan kemampuan analisis kita bisa lihat ini pasti BX ini arahnya ke kiri, reaksi. Karena dia sebagai reaksi dari gaya aksi yang ke kanan itu. Dan gaya aksi yang ke kanan itu cuma satu-satunya. Nggak ada lagi yang lain. Jadi kita bisa pastikan ini pasti reaksinya ke kiri gitu. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Kira-kira ya. Oke, good. Fatimah tunjuk temannya satu lagi siapa? Coba aja, Pak. Saya minta nama. Ayo. Kalau nggak nyebut nama nanti kamu lagi saya tanya nih. Silakan. Ada? Siapa? Lutfi aja, Pak. Lutfi. Lutfi ya. Oke, Lutfi. Ada di sini Lutfi? Ada, Pak. Oh, Lutfi perempuan ya? Betul. Oke. Lutfi kenal sama Fatimah? Belum, Pak. Belum kenal ya? Aduh, kasihan juga ya. Belum pernah ketemu muka ya? Belum. Waduh, ya. Mau ketemu muka nggak? Gimana tuh, Pak? Ya, nanti kan bisa di saat luring kan. Luring kemungkinan apa? Untuk S1 tuh. Untuk S1. Tahap 1. Pas kuliah apa kira-kira kemungkinan luring? Kenapa, Pak? Kemungkinan untuk luring itu, untuk tingkat 1, itu di apa? Di kuliah apa? Gamtek sih, Pak. Baru praktikum. Gamtek ya. Kamu udah praktikum? Saya Jumat ini, Pak. Oh, Jumat ini. Oke. Ya, nanti kalau mau ketemu sama Fatimah janjian aja itu. Tapi beda kelompok kayaknya ya. Nggak tahu ya. Kita lihat aja ya. Oke, baik. Kita balik ya ke sini ya. Nah, di sini ada berapa gaya reaksi, Lutfi? Ada 2 ya, Pak. Plus 1. Nggak, dalam free body diagram kita ini ada berapa gaya reaksi totalnya? Halo? Ada 2 bukan, Pak? Ada 2, coba dong dihitung lagi. Ada berapa gaya reaksi? Itu yang barusan saya tanya ke Fatimah itu kan. Ada apa saja? Yang AY, BX, BY-nya, Pak. Iya, itu jadi ada berapa itu?
3, Pak. Ada 3 ya. Ya ini gampang cuma hitung begini aja ya. Gaya reaksi ada 3 ya. Nah, gaya reaksi ini sudah diketahui belum besarannya? Belum, Pak. Belum, berarti ini kita punya 3 unknown. Ya. 3 yang belum kita ketahui ya. Yaitu AY, BX, dan BY. Oke. 3 unknowns ya. Oke. Kita persamaannya punya berapa di sini? Lutfi. Halo. Persamaannya tuh maksudnya gimana, Pak? Persamaan kesetimbangan kita punya berapa? 2. 2. Apa saja? Yang fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Kemudian? Sigma fy sama dengan 0. Udah. Itu aja. Momen juga, Pak. Lupa, maaf. Iya. Jadi punya berapa nih 3, Pak. persamaannya? 3 ya? Iya. Oke. Oke. Kita punya 3 equation. Artinya di sini jumlah yang tidak diketahui sama dengan jumlah equation-nya. Ya. Perfect. Ya. Nah, artinya kita bisa selesaikan ya yang tidak diketahui itu ya. Betul nggak? Betul, Pak. Kita bisa cari itu AY berapa, BX berapa, BY berapa. Oke? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bener bisa ya. Oke, baik. Coba deh satu aja. Contoh penyelesaiannya. Satu persamaan aja. Kamu mau pilih yang mana? Dari 3 persamaan ini. Yang FY boleh nggak, Pak? Kalau di FY, ya Anda lihat nih sekarang. Ini tolong dengarkan semua ya. Ini experience yang bagus nih. Ketika kita akan memilih equation mana yang akan kita coba selesaikan lebih dahulu, ya, kita coba cari equation, ya, di mana di sana yang tidak diketahui sebisa mungkin hanya satu, sehingga bisa kita selesaikan secara langsung. Ya, ngerti maksud saya? Ya. Nah, tadi kan Lutfi milih nih, contohnya sigma FY, ya, kamu milih sigma FY. Ketika kita melihat gaya-gaya dalam arah Y, ya untuk kita coba analisis kesetimbangannya, dalam arah Y itu ada berapa yang tidak diketahui gayanya, Lutfi? 2, Pak. Ada 2. Artinya kita tidak bisa langsung definitif dapat tuh. Iya, Pak. Jadi mending Nggak bisa. yang fx ya, Pak? Mending yang mana? Yang sigma fx. Betul ya, bisa sigma fx ya di sini ya. Bisa juga nanti sigma m. Tapi nanti sigma m kita selanjutnya ya. Sigma fx. Nah, kita coba ya sekarang ya sigma fx sama dengan 0. Ayo dijabarkan apa? 600 kali cos 45 kurang sama bx sama dengan 0. Betul. Ya. Langsung dapat kan bx-nya kan? Iya, Pak. Nilai bx-nya langsung dapat ya. Ya kan? Jadi bx sama dengan berapa? 300 akar 2 ya, Pak. Betul. Ya.
Oke, good. Baik. Nah, selanjutnya Lutfi panggil temennya satu yang lain. Siapa? Siapa aja deh Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, siapa? Siapa aja silakan. Siapa? Ini Pak, Christophorus. Christophorus. Ada di sini Christophorus? Coba. Oke, selamat nih Anda dipilih nih sama Lutfi. Oke ya, Christophorus ya. Oke, sekarang kita sudah selesai satu nih. Satu persamaan ini bisa mendapatkan nilai BX. Oke, ya. Nah, selanjutnya nih. Anda mau pilih yang mana? Sigma FY atau sigma M sama dengan 0? Sigma FY mungkin ya Pak. Nah, balik lagi ya tadi kalau kita coba sigma FY ya. Itu yang tidak diketahui masih ada 2 ya. Kita tulis saja deh ya. Coba saya ikutin deh nih. Sigma FY sama dengan 0. Ayo tulis saja di sini apa aja dijabarkan, Christophorus. Berarti AY Oke. plus BY Plus BY min 200 min 200, oke. min 100 Min 100 min 600 sin 45. Oke. Habis itu bisa disederhanakan lagi nggak ini? Jadi AY plus BY Hmm. dengan 300 Berapa? sama dengan 300 plus Sama dengan 300 akar 2 300. plus 300 akar 2. Oke. Ya bisa ya begini ya. Oke ya. Baik. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini udah ya. Nggak bisa disederhanakan lagi ya. Udah ya. Iya, Pak. Jadi AY maupun BY di sini masih belum bisa solve ya. Iya. Oke. Berarti kita harus lanjut ke persamaan berikutnya. Oke? Iya, Pak. Oke ya, sip. Nah, ini agak ini ya. Kita coba ya sigma moment. Sigma moment di mana yang mau Anda pilih? Sigma kesetimbangan momen di mana yang akan Anda pilih titiknya ini? Terserah Anda. Hah? Di B. Oke, bisa, boleh di B. Oke ya. Nah, titik B maupun titik A itu sama-sama dilewati BX. Iya nggak? Betul nggak? Jadi artinya apa? Artinya BX tidak menimbulkan momen terhadap titik tersebut. Oke ya, Christophorus ya. Paham ya? Iya, Pak. Jadi sepanjang garis gaya itu memotong suatu titik, maka gaya tersebut tidak menimbulkan momen pada titik tersebut. Jadi kalau kita lihat di titik B, pada titik B ini ada berapa gaya yang melewati titik B? Berapa Christophorus? 3 ya, Pak. Ada 3, apa saja? BX, BY sama 200. Betul ya.
Jadi pada titik B itu dilewati oleh Bx, By, dan juga gaya 200 Newton. Maka ketiga buah gaya ini tidak menimbulkan momen apapun pada titik B. Oke? Ya. Jadi yang tinggal menimbulkan momen terhadap titik B adalah gaya-gaya di luar itu. Oke? Nah, satu lagi yang harus diperhatikan ini adalah gaya 600 Newton ini, Christophorus. Ya. Lihat, gaya 600 Newton itu diberikan di mana itu? Titik aplikasinya. Maksudnya Pak gimana, Pak? Posisinya ya dari garis gaya 600 Newton itu diaplikasikan di mana di situ? Di apa istilahnya? Di bagian mana dari BIM? Di X dan Y gitu ya Pak. Bukan, maksud saya itu di permukaan ya, di permukaan atas ya. Oh iya. Ya, di permukaan atas. Oke, ya. Nah, kalau kita proyeksikan 600 Newton ini terhadap X dan Y, bisa ya? Bisa Pak. Saya kalau dalam arah Y berapa Arah Y nilainya? 600 min 600 sin 45. Oke, atau kalau ditulis langsung jadi gaya jadi berapa? 300? 300 akar 2. Arahnya ke bawah ya. Ya. Kemudian di arah X-nya ini nilainya berapa? Sama 300 akar 2. Sama ya, 300 akar 2. Oke. Baik ya, sekarang udah jelas ya. Ada dalam arah horizontal dan ada dalam arah vertikal ya. Nah, sekarang kita hitung sigma momen B. Silakan, ayo. Apa aja nih? Misalnya positif adalah counterclockwise. Silakan, Christophorus. Berarti yang pertama 100 kali 2 ya Pak. Ya, betul. Kemudian Terus 300 akar 2 dikali 5. ini plus atau minus? Plus Pak, yang Y. Plus 300 akar 2 dikali 5. Oke. Kemudian Terus min AY kali 7. terus Nah, itu yang 600 dx itu bekerja ya Pak? Kalau 600 apa? itu yang 600 yang 300 akar 2 yang dx itu termasuk nggak Pak? 600 yang dx maksudnya apa sih Yang dx 300 itu? akar 2 itu Pak. 300 akar 2. Heeh. Jadi yang dx yang ke arah kanan itu Bekerja nggak termasuk menurut nggak? Anda? Dia 300 akar 2 itu memotong titik B atau tidak? Memotong Pak. Memotong ya? Iya. Coba perhatikan lagi. 300 akar 2 itu memotong titik B atau tidak? Titik B itu kan pinnya ya. Oh, enggak berarti Pak. Hah? Enggak. Enggak ya? Karena Enggak. tidak memotong maka dia akan menimbulkan momen atau tidak? Menimbulkan. Nah, menimbulkan momen ya. Oke, jadi di sini di momen terhadap titik B berapa nilainya? 300 akar 2 dikali 5. Positif. Minus positif. Positif. Hah? Positif.
300 akar 2 dikali berapa tadi kamu bilang? 5, Pak. 5. Oh, 0,2 nih, Pak. Nah, itu yang benar 0,2. Nah, ini arahnya apa? Clockwise, counterclockwise. Counter. Counter itu begini ya. 300 akar 2 itu akan menimbulkan momen counter atau clockwise terhadap titik B. Clockwise nih, Pak. Clockwise. Benar. Iya, clockwise, Pak. Clockwise ya? Iya. Clockwise ya. Jadi di sini negatif, positif? Negatif. Negatif. Oke ya. Negatif ya. Negatif 300 akar 2 dikali 0,2. 0,2. Udah? Ada lagi? Ada gaya Udah, lain? Udah. Terus ini sama dengan 0. 0. Oke. Ya. Nah, dari persamaan ini Anda lihat, yang tidak diketahuinya ada berapa? Satu aja, Pak. Satu saja, yaitu AY. AY saja. Jadi bisa kita selesaikan ya. Kita bisa dapat ya AY-nya ya. Bisa, Pak. Betul nggak? Ya kan? Iya. Jadi AY sama dengan Bentar, Pak. berapa? 200 ditambah 300 akar 2 kali 5. berapa? 1.500 akar 2. Ya. Ya, terus kurangin dikurang berapa? Kurangin 60 akar 2 Yuk, 60 akar 2. Kemudian per 7. bagi 7. Dapat ya? AY ya? Dapat, Pak. Oke. Nah, setelah AY dapat, masukkan ke sini untuk bisa menghitung BY ya. Ya enggak? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi akhirnya kita bisa solve AY berapa dan BY berapa. Oke, bisa dipahami siapa? Christophorus? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Silakan sampai di sini. Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya itu kan meninjaunya momennya dari titik B kan ya Pak. Nah kalau misalnya kita tinjau dari titik tengah baloknya, itu nanti ada variabel AY dan BY itu bisa masuk tidak ya Pak? Betul. Jadi gini nih, kalau kita menentukan titik kesetimbangan momennya itu di sini misalnya, ya, dan misalnya jaraknya diketahui lah, ini katakanlah ini titik C misalnya. Nah, kalau kayak gini, Anda jadi dapat AY dan BY lagi kalau kayak gitu. Bisa solve sih. Kan nanti ini Anda dengan misalnya menerapkan misalnya sigma momen di C sama dengan 0, nanti kan Anda akan dapat fungsi ini nih, AY ataukah plus minus BY sama dengan satu konstanta. Iya enggak? Iya enggak? Iya Pak. Nah, jadi ini persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Disubstitusi bisa aja dapat akhirnya. Oke Pak, terima kasih. Ngerti ya? Di situ ya. Cuman ini jadi jalannya jadi lebih panjang. Gitu. Makanya ketika kita akan memilih titik mana gitu ya untuk dihitung kesetimbangan momennya, rule of thumb-nya adalah kita pilih titik yang paling banyak dilewati gaya yang tidak diketahui. Di situ. Ya. Dalam hal ini pemilihan titik B atau titik A sama saja. Ya. Karena misalnya kalau memilih titik A, maka
ada dua gaya yang tidak diketahui yang melewati titik A itu, yaitu AY dan BX. Kalau kita milih titik B, ada dua gaya yang tidak diketahui yang melewati titik itu, yaitu BY dan BX. Nah, tapi kalau C, hanya BX saja yang melewati. Ya, baik AY maupun BY tidak melewati gitu. Jadi kita nggak bisa langsung dapat gitu. Tidak bisa langsung mendapatkan solusi dari yang tidak diketahui itu. Ya, jadi kita harus bikin itu jadi persamaan baru, bisa kemudian disubstitusi dengan persamaan dengan yang FY ini gitu. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, izin Ya, silakan. Siapa nih? Ahmad Zaki, Pak. Suaranya kecil ya, siapa? Ahmad Zaki, Pak. Ahmad Zaki. Oke, silakan Zaki. Berdasarkan materi yang kemarin kan kalau untuk pin connection reaksinya kan ada yang menimbulkan momen juga. Oke. Seperti di soal kayak gini, cara taunya kita apakah itu menimbulkan gimana ya, Pak? Oke, baik. Baik ya. Jadi sebelumnya kan pernah disampaikan bahwa ada pin connection yang dia itu bisa menimbulkan reaksi momen. Nah, cuman itu pin connection yang fix ya. Pin connection yang fix nih ada di sini. Kemarin itu. Nih ya. Sini pin not free to turn ya, Anda baca di sini. Ya, entah dia itu dibaut, apakah itu dilas segala macam ya. Bisa ya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu tidak free to turn, not free to turn, maka ada reaksi momen di sana. Nah, bagaimana caranya tahu itu pinnya free to turn atau not free to turn? Defaultnya itu dia free to turn. Ya. Defaultnya seluruh pin connection itu dia bebas berotasi. Itu defaultnya. Jadi artinya kalau ketemu soal semacam ini yang ada pin connection, jika tidak dikasih tahu apa-apa, maka defaultnya adalah dia itu bebas berputar, alias tidak ada momen reaksi di pin itu. Nah, kalau misalnya ada dikasih tahu di soal di state, pin ini tidak bebas bergerak, tidak bebas berputar, not free to turn. Nah, barulah kita tambahkan ada reaksi momen di sana. Begitu Zaki, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Selanjutnya ada yang lagi mau bertanya? Enggak? Mau tanya, Pak? Dari siapa nih? Fatimah. Fatimah ya? Kalau misalnya, enggak sih, kalau beda contoh, kalau kayak meja lipat gitu misalnya. Nah, itu kan bisa gerak gitu kan, Pak. Nah, itu berarti ada momen atau enggak ya? Meja lipat ya? Iya. Kalau meja lipat kan dia berarti bebas berputar ya, misalnya ya. Ya, dia tuh dalam kasus di sini dia bisa berputar, ya berarti di koneksi pin joinnya itu hanya FX dan FY saja, gitu, seperti itu. Oh, jadi nggak ada momen ya di titik pin. Tidak ada momen reaksi ya istilahnya ya. Oh ya. Tidak ada momen reaksi. Jadi balik lagi, reaksi itu sangat tergantung dari adakah gaya aksinya. Gitu. Adakah gaya aksinya? Ya, jadi gini. Sama yang seperti tadi ya. Misalnya ini beam. Nanti saya balik ke meja lipat ya. Ini contoh bagus. Beam. Ya. Beamnya ini simply supported. Simply supported itu artinya satunya roller, satunya pin. Nah, by default di pin connection yang di kanan ini itu harusnya ada dua ya. Betul nggak? Iya, Pak. FY dan FX misalnya. Tapi ini adalah keduanya ini adalah gaya reaksi. Ya.
sangat tergantung adakah gaya aksi atau tidak, gitu. Jadi misal pada BIM ini gayanya semua itu gaya-gaya aksinya itu murni vertikal. Murni vertikal. Tidak ada komponen horizontalnya. Maka fx-nya sama dengan jadi berapa, Fatimah? Jadi 0. Jadi 0, betul. Jadi tidak ada gaya reaksi dalam arah X karena tidak ada aksi dalam arah X. Paham ya? Gitu ya. Nah, demikian pula ini. Ya. Nah, ini kalau meja lipat ya, biasanya dia bebas berputar. Ini saya hapus dulu. Meja lipat itu dia bebas berputar untuk range di sini sampai sini. Betul nggak? Ya. Iya nggak? Iya. Dia nggak boleh sampai sini gitu. Tapi tergantung meja lipatnya ya sebenarnya ya. Atau nggak boleh sampai sini itu jadi jadi nggak kokoh itu ya kalau seperti itu ya. Atau dia nggak boleh sampai melewati batang ini, melewati ke sana gitu, melewati table, nggak mungkin kan. Dia akan tertahan oleh table, ya nggak? Artinya ada satu penahan di sana yang menahan dia untuk berotasi pada posisi tertentu. Artinya apa? Misalnya gini, ini kita lihat yang kaki sebelah kiri ya, kaki sebelah kiri ini. Ketika dia sudah full seperti ini, maka dia tidak bisa lagi berotasi ke sana. Tapi dia masih boleh berotasi ke sini. Kelihatan nggak, Fatimah? Iya, Pak. Kelihatan ya. Nah, artinya apa? Artinya apa di sini? Jika misalnya ada sebuah gaya aksi ke arahnya ke sini yang diberikan pada kaki meja sebelah kiri. Dan ya, di sini ada mekanisme untuk menahan dari kaki ini untuk bisa berputar lebih jauh lagi ke kiri. Maka di sini pasti akan ada momen reaksi. Dia jadi pinnya not free to turn kalau seperti itu. Ngerti nggak, Fatimah? Iya, ngerti. Jadi di luar dari gaya reaksi dalam arah X dan dalam arah Y, ya, maka dalam kasus yang ini dia tuh ada momen reaksi ke sini. Karena mekanismenya ini dibuat sedemikian sehingga si batang kakinya itu tidak bisa lagi berputar ke sana lagi kalau udah dalam posisi seperti ini. Paham ya? Siapa? Ya. Fatimah. Dan sebaliknya, jika misalnya dalam posisi ini ya, si meja itu didorong, kaki mejanya didorong ke kanan. Nah, dia kan masih free to turn untuk ke kanan ini. Maka dia tidak akan menimbulkan momen reaksi apapun di sini nih, dia tidak akan menimbulkan momen reaksi apapun. Gaya katakanlah gaya P ya nih, gaya P ini tidak akan menimbulkan momen reaksi apapun di pin tersebut karena dalam kondisi itu pinnya itu adalah free to turn. Ngerti ya, Fatimah? Iya, Pak. Oke, sip. Ada lagi mau bertanya, silakan. Udah? Nah, ini penjelasan gambar yang tadi ya, example 1 ya. Ini adalah free body diagram yang Anda bisa lihat ya. Ada 3 buah gaya reaksi ya yang masih belum diketahui besarannya begitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah gaya-gaya aksi. Ini gaya aksi, ini gaya aksi. There are 3 unknowns ya. Nah, sigma fx sama dengan 0 will solve bx. Sigma momen B equivalent will solve A. Nah, kemudian terakhir ini akan solve. Gitu ya. Ini konsepnya seperti ini. Oke. Nanti kamu ketika ada soal atau ada ujian, nggak cukup ya jawabnya begini. Di sini ada 3 yang tidak diketahui itu AY, BY, BX. Terus kita punya 3 persamaan. Nah, dengan sigma fx sama dengan 0 kita bisa dapatkan BX.
Sigma MB sama dengan 0 kita bisa dapat AY. Sigma FY sama dengan 0 bisa dapat BY. Habis itu udah selesai. Nah, itu jangan sampai begitu. Konsepnya itu udah benar ya, tapi tetap harus diselesaikan. Ya, jadi nilainya nggak sempurna kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya contoh berikutnya. Tadi Christophorus ya. Christophorus boleh pilih satu temennya. Siapa? Bebas, Pak. Siapa? Bebas siapa aja. Oh, boleh siapa aja, silakan. Kalau kamu lagi kesel sama seseorang, silakan tuh tunjuk aja dia tuh. Siapa tuh? Wisnu deh, Pak. Siapa? Wisnu. Wisnu. Ya. Oke, kamu lagi kesel sama Wisnu ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, Wisnu. Ada di sini Wisnu. Wisnu. Iya, Pak. Oke, kamu buat salah apa sama Christophorus? Ada? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, baik ya. Nggak ada ya. Oke, baik ya. Ini perhatikan di sini soal ini ya. Determine the support reaction on the member in the figure. The collar at A is fixed to the member and can slide vertically. Can slide vertically along the vertical shaft. Ini vertical shaft ya. Ini adalah vertical shaft-nya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, gaya reaksinya ada apa saja di sini? Ada gaya 900 Newton itu, Pak. Gaya reaksi, bukan gaya aksi. AX, Pak. AX, oke. AX itu, ini oke ya, sorry, saya ini kan, oh ya, nanti biasakan Anda tuliskannya sumbunya apa ya, gitu di soal Anda. Oke, AX. Karena dia tidak bebas bergerak dalam arah X ya, betul ya? Iya, Pak. Wisnu ya, oke. Kemudian apa lagi? Ada BY juga, Pak. BY, oke. Kemudian? Sudah? Nggak ada BX ya, Pak? Ya, saya nanya ke kamu. Itu tumbuhan di B tumbuhan apa? Di B tumbuhan apa, Wisnu? Roll, Pak. Roller, betul. Kalau roller kan berarti dia bebas bergeser ya dalam arah horizontal itu ya. Iya. Ya artinya tidak ada ya reaksi di sana dalam arah X. Oke. Tapi ada lagi nggak di sini? Sama momen A, Pak. Momen di A, bener ya, momen di A. Oke. Nah ini momennya arahnya mau kemana? Counter clockwise atau clockwise? Clockwise saja. Clockwise. Ini masih boleh asumsi ya, silakan ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Boleh asumsi ini bisa salah arahnya, bisa saja counter clockwise, tapi kita nggak tahu saat ini ya. Nggak apa-apa ya. Oke, betul ya. Jadi ada 3 gaya reaksi ya, AX, MA, dan BY. Kenapa ada MA? Karena dia tidak bebas berotasi, betul nggak? Di A itu nggak bebas berotasi kan dia? Dia hanya bisa sliding atas bawah aja, betul nggak? Karena itu ketika ada gaya reaksi, reaksinya ada AX dan juga MA. Karena dia tidak bebas berotasi. Oke? Bisa dipahami ya? Siapa? Tadi Wisnu ya? Iya, bisa, Pak.
Oke, jadi ada 3 announce ya. Ada 3 announce. Ada berapa persamaan di sini? Ada 3 juga, Pak. Ada 3 juga ya. Ada 3 persamaan kesetimbangan yang kita miliki, yaitu apa aja ya, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Oke ya, bisa dipahami ya di situ ya. Baik, selanjutnya Wisnu silakan tunjuk temennya yang lain. Josephine, Pak. Hah? Josephine. Oh, Josephine. Oke, baik. Josephine. Iya, Pak. Iya. Kamu kenal nggak sama Wisnu, Josephine? Iya, kenal, Pak. Kenal ya, oke. Baik, Josephine. Nah, ini sekarang kita coba selesaikan ya sama kesetimbangannya. Anda mau mengevaluasi mana dulu nih dari 3 equation ini? Yang sigma FY aja. Sigma FY, oke. Baik. Oke, sigma FY. Apa aja di sini? Silakan. Berarti BY min 900 sama dengan 0. Langsung dapat ya? Iya, Oke, 900. good. Langsung Anda dapat B sama dengan 900. Good. Oke, kita udah dapat BY. Selanjutnya. BY udah solve ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sigma momen dulu aja, Pak. Sigma momen, oke. Sigma momen ya. Sigma momen di mana rencananya nih? Di A. Sigma momen di A, oke boleh. Oops, sorry. Oke. Misal positif adalah counterclockwise. Oke. Coba jabarkan. Berarti BY dikali 3 ditambah 1 cos 45. Oke. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Oke, good. Terus? Terus dikurang 500. Dikurang 500, oke, good. Sama dikurang 900 dikali 1,5. Oke, terus ada lagi? Sama dengan, udah itu aja. Hah? Sama dengan 0. Udah. Atau MA-nya juga ya, Pak? Kan ini kesetimbangan apa? Momen ya. Di situ ada momen kan di sini. Ya iya. Ya, berarti harus plus harus ditambahkan MA-nya. Jadi selanjutnya berarti dikurangin MA. Dikurangi MA. Sama dengan Terus? 0. Sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya yang belum diketahui ada berapa? Ada 2, Pak. Yang belum diketahui. Ada 2. Apa saja?
BY sama MA. BY udah diketahui belum? Oh, BY-nya udah, Kak. Udah, Berarti jadi yang tinggal MA saja ya. Iya. Nah, oke ya. Jadi nanti bisa langsung dapat nih MA-nya berapa, ya enggak? Betul kan? Iya, Jadi Pak. nanti Anda bisa dapat nih MA dari persamaan ini ya. Dapat MA. Oke, good. Terakhir, yang paling sederhana sebenarnya. Berikutnya Sigma ya. F sama dengan Sigma Fx sama dengan 0. Apa? berarti AX. Udah ya, Pak? Iya. Ada Dari gaya AX. aksinya nggak di sini? Ada gaya aksi dalam arah X nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadinya 0 ya. Oke. Ya, ini yang paling sederhana sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kamu udah ngerti. Good, bagus. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini sama ya. Ini jawabannya kira-kira ya. Sigma Fx sama dengan will solve X sama dengan 0. Ya kan? Sigma Fy sama dengan 0 akan will solve NB yang tadi kamu kerjakan. Sigma moment will solve MA. Good. Ah, ini udah ada jawabannya, nggak seru nih. Saya harusnya umpetin dulu nih. Oke. Oke. Tapi ini saya jelaskan aja deh. Nah, ini contoh yang ketiga. Ya. Contohnya determine the horizontal and vertical components of reaction at pin A and the reaction on the beam at C. Ya. Jadi diminta menghitung berapa reaksi tumpuan di A dan juga di C. Oke. Nah, Anda lihat di AA itu adalah pin join. Ya, karena itu by default dia itu punya dua gaya reaksi. AX dan AY. Oke. Nah, kemudian di C ini sebenarnya joinnya apa nih? Tadi siapa? Josephine ada, coba siapa teman Anda tunjuk satu. Erik Rasen, Pak. Erik, oke. Erik, ada di sini Erik? Ya, halo Pak, saya. Oke, Erik. Erik, kalau kita lihat secara ini tumpuan ya, di C ini tumpuan apa nih, Erik? Pin ya Pak, pin yang bebas. Pin, betul. Pin yang bebas berputar. Oke, pin. Nah, sebenarnya pin itu by default tuh reaksinya ada berapa? Pin support. Ada X dan Y-nya Pak. CX dan Betul. CY. Ada dua ya, ada X dan Y-nya. Benar, ada X. Anda benar ya. Nah, namun di sini, nah, kita lihat ya. Ini batang CD, ya. Batang CD ini adalah batang dua gaya. CD is a two force member. Ingat definisi two force member itu apa? Erik? Gaya yang saling menghilangkan bukan Pak? Bukan. Lebih tepatnya apa? Batang dua gaya itu apa? Batang, saya nanya batang dua gaya. Batang dua gaya atau two force member itu apa? Fungsinya kayak tegangan tali gitu ya Pak, tapi menekan. Kurang tepat. Kurang tepat. Batang dua gaya. Pekan lalu udah saya kasih tahu loh. Apa bisa diperkirakan? Bisa. Batang dua gaya. Bisa jelaskan batang dua gaya itu apa? Batangnya hanya gaya Pak, tidak punya momen. Oke, terus? Jadi yang ditinjau dari
batang itu cuman memiliki gayanya, Pak. Momennya tidak diperhitungkan. Oke. Ya betul ya, ada gaya ya, tidak ada momen. Nah, tapi lebih tepatnya ya, ini saya jawabkan ya. Two force member, batang dua gaya, itu adalah batang di mana, catat ya, ingat-ingat ya, gaya-gaya yang bekerja itu bekerja pada kedua ujung batang tersebut. Oke. Jadi ketika ada yang bekerja di tengah batangnya itu udah nggak aci, itu udah bukan batang dua gaya lagi. Ya. Jadi batang di mana gaya yang bekerja itu bekerja pada kedua ujung batang itu. Kemudian kedua buah gaya itu, ya, gaya-gaya pada ujung itu memiliki garis kerja yang sama dan arahnya berlawanan. Jadi batang dua gaya itu, ya, nantinya either dia itu tekan atau tarik. Ya, ini adalah batang dua gaya. Oke, jadi gaya-gayanya hanya bekerja pada kedua ujung ya. Jadi kalau misalnya ada gaya berat, dibilang ini udah bukan batang dua gaya lagi. Oke, paham ya? Atau di sini ada koneksi lagi batang lain gitu. Nah, ini udah bukan batang dua gaya lagi karena di tengah-tengahnya udah ada gaya lagi di situ. Oke? Jadi hanya di kedua ujungnya. Nah, di situ nanti gayanya itu akan bekerja segaris ya, pada garis gaya yang sama. Oke? Dan arahnya berlawanan. Oke? Jadi bentuknya apakah, pertanyaan berikutnya, Pak, batang dua gaya itu apakah bentuknya itu harus straight bar macam seperti itu atau straight bar macam ini? Jawabannya tidak harus. Contohnya gimana? Ini kan kemarin waktu itu saya kasih contoh ya, batang dua gaya itu. Nah, ini. Eric, are you with me? Halo, Rick. Yes, sir. Oke. Oke ya. Nih. Jadi dia gayanya bekerja pada kedua ujung batang tersebut. Ya. Nah, itu nanti gayanya segaris. Oke. Dan dia berlawanan. Oke ya. Bisa dipahami ya kayak gini? Bisa, Pak. Pak, kenapa Pak? Nah, harusnya kamu nanya, Pak, kenapa dia segaris? Kenapa pasti segaris? Ayo, kenapa pasti segaris? Kenapa, Rick? Dia pasti segaris tuh. Kalau ada batang dua gaya kayak gini nih, kenapa gaya di ujung-ujungnya pasti segaris tuh? Kenapa, Rick? Soalnya gaya reaksi searah X dan Y-nya itu di dua titik itu sama, Pak. Ya, nah itu jawabannya betul, pasti sama begitu ya. Tapi kenapa pasti sama arahnya? Kenapa? Oh, karena itu gaya aksi reaksi, Pak. Bukan. Ada yang lebih penting lagi. Ini memahami konsep kesetimbangan. Erik, bisa panggil teman kamu satu lagi, siapa? Lempar bola. Ini penting ya, ini penting, ini konsep nih. Ayo. Khairani Supian deh, Pak. Khairani, halo. Halo Khairani. Halo, Pak. Nah, oke. Udah paham tadi pertanyaannya? Paham, Pak. Oke, kenapa segaris? Kenapa pasti segaris? Kenapa? Alasannya. Alasannya.
Kenapa pasti segaris? Mau nanti bentuknya begini kek, ya. Mau nanti bentuknya macam-macam kayak ini batang ya. Tapi sepanjang dia itu gayanya hanya diberikan pada kedua ujungnya, ini pasti gayanya ini akan segaris dan melewati dua titik ujung tersebut. Apakah dia itu tarik atau tekan? Ya, sepanjang tidak ada gaya apapun ya di batang ini ya, selain di kedua ujungnya ini. Kenapa dia pasti segaris? Atau saya tanya deh, halo Karen. Iya, Pak. Saya tanya kebalikannya. Kalau tidak segaris apa yang terjadi? Coba dibayangin, benar-benar dibayangin. Tidak ada aksi reaksi. Bukan. Iya nih misalnya ya nih. Ini gaya yang di sini arahnya ke sini. Yang ini arahnya ke sana, ke sini. Yang terjadi apa? Ini sama-sama P misalnya, besarnya sama. Nggak akan setimbang kan, Pak? Iya, nggak setimbangnya ditandai dengan apa? Artinya di sini. Resultannya jadi nggak nol. Iya, betul. Tapi maksudnya fisiknya, fenomena fisiknya tuh seperti apa? Kalau dia tidak segaris ini, kayak gitu. Iya, akan? Dia akan pecah, Pak? Atau apa? Akan apa? akan pecah gitu, Pak? Pecah? Enggak, bukan pecah. Ini kita nggak mecahin apa-apa. Ini rigid nih, batangnya rigid, kaku. Batangnya akan berputar, jadi punya momen gitu, Pak. Bisa berputar atau berotasi atau bisa bergeser. Iya. Coba kalau Anda lihat nih, yang satu P-nya arahnya ke sini, satu P-nya ke sini. Kira-kira dia akan menimbulkan resultan geser kemana? Ke sini atau ke sana? Aduh, ke sini ke sana. Ke kanan bawah atau ke kiri atas? Ke kanan bawah. Ya kan bergeser kanan bawah. Ya enggak? Iya, gitu Pak. Kan? Kalau misalnya dia tidak segaris nih, ya. Misalnya nih. Ini saya hapus dulu. Ini sama nih besarnya dan dia sejajar nih. Sorry. Ini P juga nih misalnya. Misalnya P-nya besarnya sama. Dia berlawan arahnya, apa akan terjadi apa nih kalau kayak gini? Ini arahnya nggak berlawanan lagi ya? Berlawanan ini. Arahnya berlawanan. Si P-nya ini. Kalau yang kiri nih arahnya ke kanan. Nah, P yang kedua ini arahnya ke kiri. Besarnya sama nih ceritanya. Dan dia paralel. Tapi tidak segaris. Maka yang terjadi apa di sini? Bendanya akan mengalami apa? Rotasi. Berotasi, betul. Dia akan couple tuh kelihatan. Iya nggak? Iya, Pak. Betul ya? Jadi ini saya coba garis bawah. Jadi apabila ada batang yang dimana gaya yang bekerja itu hanya di kedua ujungnya, tidak ada gaya lain yang bekerja pada badan batang itu hanya di kedua ujungnya saja, dan dia dalam kondisi setimbang, maka itu batang dua gaya. Ya, nah batang dua gaya itu artinya nantinya
resultan gaya pada kedua ujung-ujungnya itu pasti akan segaris dan berlawanan arah dan sama besarnya. Karena hanya dengan itulah kesetimbangan itu akan tercapai. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Siapa tadi namanya lupa saya? Kairani, Pak. Khairani ya. Coba Anda perhatikan yang ini nih. Kan kalau kayak gini misalnya PY-nya ini segaris ya. Dan besarnya sama, berlawanan arah, dia akan setimbang kan? Benar nggak? Nah, Betul, terus sama Pak. yang kanan yang bentuknya L nih, ya. Batang yang bentuknya L nih. Dia akan setimbang kalau seperti ini, kalau dia itu segaris P-nya ini. Dan berlawanan arah. Ya kan? Kalau dia tidak segaris, walaupun harga P-nya sama, ya dia nggak akan setimbang. Yang terjadi apakah dia akan bergeser atau berrotasi. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kaitannya dan juga untuk semua ya, jadi perhatikan ya, itu tuh tadi batang dua gaya. Oke? Nah, batang dua gaya tadi kan punya sifat seperti tadi ya. Dia di kedua ujungnya, maka resultan di kedua ujung batang tersebut akan segaris. Oke? Akan segaris dan berlawanan arah. Nah, karena itu, maka di sini dalam konteks ini, reaction forces at pin C, jadi gaya reaksi pada pin C, kan tadi ini karena pin ya, dia itu punya dua dong gaya reaksi dalam arah X dan dalam arah ya X dan dalam arah Y ya. Nah ini bisa digantikan by a single force in same direction with member CD. Gitu. Ya. Nah, jadi batang ini ya gaya reaksi pin di C itu bisa digantikan dengan ini ya, single force ya, single force in the same direction with member CD ya, karena tadi kan intinya itu harus segaris antara C dengan D gitu. Gimana Khairani, bisa dipahami Khairani? Bisa, Pak. Oke, jadi di sini akhirnya kalau kita tinjau free body diagram dari batang ACB ini ya, maka di sini kita bisa dapatkan ini ada berapa yang tidak diketahui sekarang? Khairani. Ada berapa gaya reaksi yang tidak diketahui di sini? Ada 3 kah, Pak? Ada 3, nggak usah ragu-ragu. Apa aja? AX. Iya, ya ini ada tulisan ini. AX, AY, dan FBC ya. Ada ini ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kita punya berapa persamaan? 3. 3. Ya, jadi akhirnya bisa kita selesaikan ya. Nah, Iya. kalau batang CD-nya itu bukan batang dua gaya, kita nggak bisa selesaikan ini secara langsung. Kenapa? Karena nanti di C ini akan ada CX dan CY. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, maka yang tidak diketahui jadi 4 kalau kayak gitu. AX, AY, dan CX, CY. Sedangkan kita hanya punya 3 persamaan pada sistem benda ini, batang ini. Jadi ini kasusnya statically indeterminate, kita nggak bisa selesaikan secara langsung. Nah, namun di sini karena CD ini adalah batang dua gaya, maka CXC-nya itu bisa digantikan dengan single force. Ya, single force itu adalah FBC ini. Gitu. Paham ya, Hairani ya? Baik, ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Silakan, udah cukup jelas? Pak, bisa memastikan. Ada yang bertanya? Silakan. Nggak ada? Boleh bertanya, Pak? Oke, mangga. Siapa namanya? Pak Zaki, Pak. Bukan nanya sih, Pak, cuma buat memastikan aja. Uh-huh. Itu namanya emang FBC apa harusnya FDC ya, Pak? Oh, sorry. Ini harusnya FCD harusnya. Salah saya. Oke, makasih. Ya.
Bukan FBC ya, FCD. Sorry. Oke. Betul ya, ini jadi harusnya FCD ya. Bukan FBC. Oke, good. Ada lagi yang bertanya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Raffi, Pak. Safi. Raffi. Oh, Raffi. Silakan, Raffi. Ini Pak, saya masih bingung yang dari itu force member bisa jadi FCD doang tuh gimana, Pak? Masih belum paham. Jadi karena CD itu adalah batang dua gaya, ya. CD itu batang dua gaya, ya. Jadi kan harusnya ya, misalnya ya, harusnya ini ya, misalnya ini adalah titik D, ini adalah titik C, ya. Harusnya itu kan gaya-gayanya seperti ini ya, Raffi ya. Ya, Pak. Nah, ini C X misalnya, ini CY, ini DY, ini DX, ya. Nah, namun ya karena ini adalah batang dua gaya, ya karena ini gayanya hanya bekerja pada dua ujungnya saja, maka resultan di D dan di C ini pasti akan segaris, berlawanan arah dan besarnya sama. Karena kesetimbangan itu hanya akan bisa tercapai apabila demikian. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, makanya karena itu di sini nantinya resultannya itu di D dan di C ini pasti segaris, berlawanan arah dan sama besar. Gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Kenapa jadi bisa diganti dengan satu garis gaya dengan single force. Nah, ini kalau di sini kan yang saya gambar adalah batang CD-nya. Nah, kalau di batang di batang AB-nya kan ini aksi reaksi ya. Kalau misalnya ini B-nya begini misalnya ya. Kemudian nih tadi HXY, HYAX. Nah, maka di C ini maka kan kebalikannya ya. Kalau begitu. CD. Gitu. Ya. Atau kalau mau dijabarkan ya dia ada komponen ini nih. Intinya ini akan aksi reaksi ya, kebalikan arahnya. Komponen yang ke bawah, ini yang ke atas. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya lebih jelaskan lagi ya. Ini kalau lebih jelasin lagi nih. Jadi di sini ada dia tuh gayanya ke sana. Maka ini kebalikannya. Ya. Begitu. Ini adalah aksi reaksi. Ya, jadi keduanya sama-sama tekan. Ya. Jadi batang CD akan merasakan tekan dan batang CB di C-nya itu dia akan merasakan ditekan ke atas. Gitu. Ini aksi reaksi. Oke. Raffi? Oh, jadi karena yang kita tinjau batang AB-nya, jadi gayanya yang digambar tuh yang ke arah AB-nya doang ya? Iya, yang ke arah C-nya itu. Ya, Yang ke C. betul. Jadi Oke, Pak. ini tuh merepresentasikan ini FCD gitu. Ya. Paham ya? Oke, Pak. Paham, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Ada? Nggak ada? Baik, lanjut ya. Ini example terakhir kayaknya. Oke. Tadi siapa ya yang saya tanya terakhir ya? Ya tadi siapa sih? Khairani ya yang saya tanya ya? Bukan? Iya, Pak. Nah, coba tunjuk siapa teman Anda satu lagi. Ini aja, Pak. Andika. 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 Ada di sini Andika? Pak, tes Pak. Oke. Suaranya masih agak kecil Andika ya. Halo Pak. Oke. Andika ya, nih perhatikan ya contoh soalnya ya. The floor crane and the driver have a total weight of 2,500 pound with a center of gravity at G. Nah, ini G itu di sini. Ini G nih, ya. Jadi dia berat kombinasinya 2.500. Oke. Determine the largest weight of the drum. Ini drumnya ini. The largest weight of the drum that can be lifted without causing the crane to overturn when its boom is in the position shown. Jadi Anda diminta menghitung berapa berat drum maksimum yang bisa diangkat, ya, tanpa menyebabkan dia overturn, terjungkil, terjungkal, terjungkal gitu. Nah, gitu. Bisa dipahami soalnya siapa? Ya, Pak. Andika. Ya, Pak, paham, Pak. Oke. Di sini gaya aksinya mana aja ya Andika ya? Ada W berarti Pak. W di mana? Ya, W di tengah. Itu center of gravity at G di titik G. Oke, ini berat ya. Ya. Berapa di sini? 2.500. Oke. 2.500 pound. Kemudian? Apa yang itunya Pak? Apa namanya? Drumnya. Berat drumnya. Oke ya. Ini masih belum diketahui ya? Yang dicari. Ini adalah yang dicari. Oke, good. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang cukup mendasar nih. Kan selanjutnya kita akan menganalisis ini ya, dengan cara membuat free body diagram. Nah, Anda gimana nih cara buat free body diagramnya? Sistem benda mana yang akan Anda isolasi? Berarti kan nggak boleh overturn gitu Pak? Ya. Berarti mungkin momen di yang W drumnya itu nggak boleh. Sama dengan 0. Yang di mana? Yang di drum. Di drum. Tapi ini saya mau tanya dulu. Anda mau kalau membuat free body diagramnya, yang mana yang akan Anda buat nih free body diagramnya? Khususnya tumpuannya gitu Pak? Pusatnya. Bukan. Free body diagram. Yang di sistem yang diisolasi. Benda yang diisolasi atau sistem benda yang diisolasi itu yang mana? Paham nggak? Batang CF. Batang CF. Ini yang mau diisolasi. Itu saja yang mau diisolasi. Batang CF sama. Bisa sih, tapi jadi lebih panjang. Ya. Kalau di D gitu? Nggak, kamu ngerti nggak yang maksud yang diisolasi itu apa? Seperti ini nih. Berarti yang nomor 4. Oh iya Pak. Bikin itunya. Ngerti nggak? Ya. Itu nomor 4 itu kan yang diisolasi itu ya. Keluarnya. Oke? Iya Pak. Oke.
Oke. Yang mana ini jadi diosalasi? Dari W. Terus? A. W apa? A. Gimana? Dari titik mana ke mana gitu kan, Pak? Atau... Iya, yang mau diesolasi itu bagian mana saja yang ditinjau? Si keseluruhan mesin ya, Pak? Oke, keseluruhan mesinnya ya. Ya. Jadi misalnya kan Anda tinjau tuh ini misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda buat ininya, free body diagram ya, Anda begini aja. Oke? Oke, Pak. Nah, kemudian di sini ada roda ya di sini. Oke. Gaya-gaya yang bekerja apa saja nih di free body diagram ini? Tadi oke ada G, ya. Ada G di pusat. Ya. Oke. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, terus apa lagi? Di B itu kan kayak roller gitu, Pak. Berarti ada seksi Y ke arah Y. Terus? Yang di A kayaknya kayak pin gitu. Itu roller juga sama. Oh, roller juga, Pak. Ayo, maaf. Berarti enak ke atas. Oke, ya. Di sini yang tidak diketahui ada berapa? Ada Andika? 3. Ada 3. Persamaannya kita punya berapa di sini? Persamaannya ada 2 teh. Ya, 2. Ada 2. Hanya 2 ya? Ya, apa saja? Sigma FY. Betul. Good. Bagus. Nah, padahal di sini ada 3 yang tidak diketahui. Jadi gimana solve-nya? Pakai jadi 2. Iya. Oke, ini saya kasih petunjuk ya. Saya kasih petunjuk ya. Di sini ada petunjuknya nih, Andika. Determine the largest weight of the drum that can be lifted without causing the crane to overturn. Ya, jadi tanpa menyebabkan dia terjungkal. Nah, kondisi terjungkal ini ketika apa sih? Pertanyaannya. Kalau momennya berlebih. Oke, momennya berlebih, kemudian ditandai dengan apa kira-kira? Coba Anda bayangkan. Terjungkal ini kira-kira terjungkalnya kemana ya? Bisa ke depan gitu, Pak, ke bawah. Ke depan kan? Ke depan ya, bener kan? Ya. Jadi kalau terjungkal itu kan terjungkalnya ke sini kan? Betul kan? Ya. Nah, kalau dalam kondisi terjungkal kira-kira titik tumpuannya di mana? Di B itu, Pak. Di B, betul ya. Jadi ini adalah pusat rotasinya ya. Ya. Betul nggak? Nah, kira-kira dalam kondisi terjungkal itu, sesaat akan terjungkal, itu ditandai dengan apa kira-kira? Gaya normalnya 0. Gaya normal di mana? Di B, di pusatnya. Bukan. Nggak mungkin di B-nya. Oh, di A-nya, Pak. Hah? Di A-nya. Di A-nya, betul. Coba. Jadi, dia akan terjungkal sesaat sebelum dia terjungkal, NA ini nilainya akan sama dengan? Dengan 0. Betul. Jadi kondisi ini nih, kalimat ini without causing crane to overturn, ini artinya dia menambah informasi bahwa saat ini ya NA-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, yang tidak diketahui jadi tinggal W. Tinggal W dan NB ya, tinggal 2 ya. Seperti itu. Nah, tapi ini kita bisa langsung selesaikan dengan persamaan
Yang mana? Sigma momen. Sigma momen. Soalnya kalau pakai sigma FY, dua-duanya tidak diketahui ya. Iya, Pak. Di dalam persamaan itu akan ada dua variabel, NB dan W, jadi nggak selesai itu. Jadi Anda hitung sigma momen di B. Di B, benar. Good. Karena kalau di sigma momen di titik B, NB-nya itu tidak memberikan momen, jadi dia tidak masuk ke dalam equation-nya, ya nggak? Iya, Pak. Nah, di sini jadi tinggal Anda hitung nanti jaraknya ya, lengannya ini kan dikasih tahu ya, sebenarnya bisa dihitung ya. Ini berapa jaraknya? Ya. Kemudian ini berapa jaraknya? Katakanlah ini A dan ini B. Ini bisa dihitung ya? Bisa, Pak. Bisa nggak dihitung? W. Bisa ya, harusnya ya. Oke, nanti kita coba dulu nanti. Oke, A dan B ini. Jadi sigma MB sama dengan 0. Silakan ini kan. Diteruskan. Di breakdown sigma MB sama dengan 0. Itu yang NA dulu. NA-nya tuh dikali. NA-nya kan 0. Aduh, nggak usah dihitung lagi. NA-nya udah 0. Gimana kamu ya? Ini sesaat sebelum dia terjungkal ya. Oke. Berarti 2500 dikali 9,8. Oke, di sini udah dikasih tahu ya. Saya udah nulis A padahal di sini, tapi nggak apa-apa. Ya. 2500 dikali 9,8 feet. Oke. Ya, Pak. Terus? W-nya. Yang ini berapa? Plus 2500 kali 9,8 feet, terus? Dihitung dulu, Pak. 15 cos 30 dikurang 8,4. Oke, good. Bagus ya. Tapi ini menimbulkan momen apa? Positif, negatif nih, W-nya? W-nya negatif. Negatif ya. Jadi negatif W dikalikan B gitu ya. Ini sementara ya nih. Ya. Sama dengan 0 ya. Jadi Anda bisa dapat ya langsung W-nya ya. Bisa, Pak. Sama dengan 2500 dikali 9,8 dibagi B. Sedangkan B-nya ini sama dengan tadi Anda bilang betul 15 cos 30 dikurangi 8,4. Ya. Kita bisa lihat ya di sini ini kan ini adalah 15 cos 30 ya. Jadi Anda bisa dapatkan ini ya. Oke. Ini adalah B tadi ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Good, Andika. Makasih. Bagus. Ya, Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain? Nah, ini udah nih jawabannya ini ya. Ini kan ada. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana yang kuncinya? The crane is about to overturn when? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terakhir. Udah jam 2.45. Tidak ada? Gampang ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Siapa ya ini ya? Elang Buana mana Elang? Iya Pak, hadir Pak. Elang, gimana Elang? Buat saat ini belum ada pertanyaan Pak. Belum ada pertanyaan karena bingung atau udah paham? Insya Allah paham Pak. Paham ya? Udah siap kuis ya kalau gitu ya hari Jumat ya? Lang, gimana Lang? Iya Pak. Udah siap kuis ya kira-kira ya? Kurang tahu Pak. Oke, baik ya.
Oke, baik ya semuanya. Jadi untuk hari ini saya rasa dicukupkan ya. Jadi tadi kita sudah latihan soal ya, bagaimana Anda membuat free body diagram, bagaimana Anda membuat menggambarkan garis-garis gayanya ya yang bekerja pada free body diagram tersebut, gaya aksi dan gaya reaksi begitu ya. Kemudian kita juga belajar two force member ya. Bagaimana kalau ada two force member, maka kita cukup digantikan two force member itu dengan sebuah gaya yang arahnya segaris dengan dua ujung batang dua gaya tersebut, begitu ya. Kemudian kita juga di sini belajar untuk bagaimana memilih ya, mana yang kita isolasi, begitu ya, batang mana yang kita isolasi untuk kita gambarkan free body diagramnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ke depannya Anda akan banyak berhubungan nih dengan ini ya. Anda akan kembali lagi nanti ketika menganalisis kasus-kasus selanjutnya ya, menggunakan free body diagram, menggunakan konsep free body diagram ini. Oke, baik ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan untuk hari ini. Silakan Anda baca-baca lagi atau tonton lagi kalau masih kurang jelas ya. Kan ini direkam ya. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di MS channelnya gitu. Disampaikan nanti kalau sempat ya saya akan segera jawab gitu. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.